Ketika menerima surat putusan pengadilan, tetapi tidak puas dengan hasil putusan, dan Anda ingin mengajukan banding, hal apa saja yang harus diperhatikan? Selamat datang dalam segmen litigasi sipil pihak penuntut. Kami akan menjawab pertanyaan Anda. Pertama-tama, apakah saya dapat mengajukan banding untuk kasus saya? Anda dapat mengacu pada catatan yang terdapat pada surat putusan. Apabila kasus Anda boleh mengajukan banding, biasanya akan tertera pada halaman terakhir surat putusan setelah tanggal putusan pengadilan dikeluarkan. Jika Anda ingin naik banding, Anda boleh mengajukan dalam 20 hari setelah menerima surat putusan pengadilan dengan menyampaikan pengajuan tertulis ke pengadilan yurisdiksi semula. Pengadilan yurisdiksi awal akan meneruskan data pengajuan banding ke pengadilan tinggi untuk diproses. Agar batas waktu pengajuan banding tidak terlewat, Anda dapat langsung mengajukan banding setelah pengadilan mengumumkan putusan, dan alasan pengajuan disertakan menyusul. Bagaimana cara menulis surat pengajuan banding? Anda bisa mengunjungi situs lembaga yudikatif. Petugas AI kami akan membantu Anda. Hanya dengan memasukkan kata kunci, Anda dapat menemukan template dan contoh sebagai bahan referensi. Dalam surat pengajuan banding, pada bagian informasi dasar, harus ditulis nama lengkap Anda dan pihak tergugat serta alamat. Apabila ada nomor telepon yang bisa dihubungi, Anda disarankan untuk menuliskannya, agar memudahkan pengadilan untuk menghubungi. Tuliskan nomor kasus awal dan unit pengadilan yang memproses. Kemudian, tuliskan ketidakpuasan Anda terhadap hasil putusan dan keinginan untuk mengajukan banding. Pada bagian pernyataan banding, tuliskan putusan pengadilan seperti apa yang Anda harapkan. Kemudian, tuliskan alasan kenapa Anda ingin mengajukan banding. Bagian bukti adalah tempat di mana Anda dapat memberikan barang bukti atau saksi untuk menunjukkan bahwa tuntutan Anda beralasan. Ingat, Anda harus mengajukan salinan surat pengajuan banding sesuai jumlah orang yang terdapat dalam pihak tergugat. Setelah menyelesaikan pengajuan tertulis, Anda dapat mengirimkannya melalui pos atau diserahkan langsung ke pengadilan. Jika Anda menyampaikan surat pengajuan banding melalui pos, tolong diingat bahwa surat pengajuan Anda harus sampai di pengadilan dalam periode pengajuan banding. Kecuali Anda mendapat persetujuan untuk mengajukan izin bantuan gugatan. Sesuai dengan ketentuan hukum, pemohon banding harus membayar biaya pengadilan untuk mengajukan tuntutan. Standar biaya dapat Anda lihat dengan memindai QR Code yang terdapat pada bagian atas tampilan ini. Saat ini, pengadilan menyediakan beberapa pilihan pembayaran yang sangat mudah dan nyaman. Silakan memanfaatkan metode pembayaran yang tersedia. Dan jangan lupa dengan batas waktu pembayaran. Hari persidangan telah tiba. Jika pengadilan menganggap perlu untuk mengadakan sidang jarak jauh, Anda dipersilakan untuk mempelajari buku panduan persidangan jarak jauh terlebih dahulu. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memindai QR Code yang terdapat di sudut kanan atas. Apabila Anda menghadiri persidangan secara langsung, penampilan Anda harus menunjukkan rasa hormat terhadap pengadilan. Pada hari persidangan, jangan lupa membawa kartu tanda penduduk ROC atau dokumen identitas lainnya, dan surat pemberitahuan persidangan, dan dokumen lainnya yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan. Jika Anda ingin membawa dokumen lainnya untuk diserahkan ke pengadilan sebagai bahan pertimbangan, jangan lupa untuk menyiapkan salinan tambahan sesuai dengan jumlah pihak tergugat. Anda disarankan tiba lebih awal di pengadilan untuk menyelesaikan proses lapor hadir dan menyediakan waktu untuk mencari ruang persidangan. Silakan menggunakan fasilitas transportasi umum apabila memungkinkan. Jangan lupa untuk login lebih awal jika persidangan yang Anda hadiri adalah persidangan jarak jauh. Ada dua cara untuk melakukan lapor hadir di pengadilan, yaitu di counter atau di kios check-in. Setelah melaporkan kehadiran, Anda dapat menunggu di luar ruang sidang sampai petugas memanggil Anda untuk masuk. Apabila giliran Anda untuk masuk belum tiba, Anda bisa menunggu di tempat yang telah disediakan di luar ruang sidang, atau duduk di tempat pengunjung sidang
dan mendengarkan persidangan yang sedang berlangsung. Apabila waktu sidang yang ditentukan sudah tiba, tetapi Anda belum dipanggil, terdapat kemungkinan persidangan sebelumnya berlangsung lebih lama dari durasi yang telah dijadwalkan. Sama seperti ketika Anda ke rumah sakit, pengadilan harus melaksanakan beberapa persidangan dalam satu hari. Jadi mohon bersabar. Anda dapat mengecek kemajuan persidangan sesi sebelumnya melalui situs pengadilan atau melalui layar LCD di luar ruang sidang. Setelah memasuki ruang sidang, Anda diminta untuk tenang dan menjaga sikap. Anda tidak diperbolehkan merekam suara, merekam video, atau mengambil foto dalam ruang sidang. Apabila diperlukan, Anda boleh mengajukan permohonan untuk memperoleh CD rekaman persidangan kepada pengadilan setelah sidang selesai. Dalam proses persidangan, hakim akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk memberikan pernyataan. Tolong bersabar. Hakim akan terlebih dahulu mempersilahkan Anda untuk menjelaskan tuntutan, kemudian meminta pihak tergugat untuk menyampaikan pembelaan. Anda hanya perlu menyampaikan poin penting. Hakim akan meminta Anda memberikan penjelasan apabila ada bagian yang kurang jelas. Jika Anda khawatir tidak dapat memberikan keterangan dengan jelas, Anda boleh menyampaikan tambahan melalui surat pengajuan banding. Tolong hormati hak pihak lain untuk memberikan pernyataan. Anda tidak boleh menginterupsi ketika mereka sedang bicara. Apabila Anda ingin memberikan sanggahan, silakan acukan tangan Anda, dan Anda boleh berbicara setelah menerima izin dari hakim. Di pengadilan, panitera akan membuat catatan tertulis mengenai poin-poin utama dalam persidangan. Apabila Anda menemukan kesalahan atau kesalahpahaman dalam catatan ini, Anda dapat segera melaporkannya. Pengadilan akan menyusun semua data yang diperoleh dalam persidangan dan menjilidnya sesuai urutan. Hasil penjilitan ini disebut file kasus. Di dalamnya terdapat catatan mengenai semua hal yang dikatakan oleh hakim, para saksi, dan semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Selama peninjauan kasus, pihak penggugat dan tergugat dapat mengajukan ke pengadilan untuk membaca berkas kasus atau mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekaman dalam bentuk CD. Setelah pengadilan melakukan investigasi yang diperlukan terhadap bukti-bukti yang diajukan dan kedua belah pihak telah diberikan cukup kesempatan untuk memberikan pernyataan dan pembelaan, apabila hakim menilai bahwa pengadilan telah mengklarifikasi semua hal yang membutuhkan investigasi, maka kesimpulan argumentasi lisan akan diumumkan. Jika Anda memiliki bukti atau materi tambahan yang ingin Anda sampaikan ke pengadilan, Anda harus melakukannya sebelum hakim mengumumkan kesimpulan argumentasi lisan. Karena setelah hakim mengumumkan kesimpulan, pada prinsipnya Anda tidak akan mendapat kesempatan untuk kembali mengajukan persidangan, dan materi yang Anda ajukan tidak akan dipertimbangkan. Setelah memperoleh kesimpulan argumentasi lisan, pada saat persidangan, hakim akan mengumumkan hari pembacaan putusan. Pada hari pembacaan keputusan, jika pihak yang bersangkutan menghadiri persidangan, maka hakim akan mengumumkan putusan perkara secara langsung. Dengan kehadiran atau tanpa kehadiran dari pihak terlibat, pengadilan akan tetap mengirimkan hasil putusan secara tertulis kepada Anda. Silakan beritahu hakim apabila Anda tidak ingin hadir untuk mendengarkan keputusan. Pergi ke pengadilan tidak serumit yang Anda bayangkan. Jadi, mari kita lindungi hak kita bersama-sama.